Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kita semua kesempatan untuk bisa hadir di salah satu rumahnya, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik berikutnya, yaitu dapat menikmati, dapat merasapi ibadah Jumat yang kita lakukan di siang hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita tahu salah satu paman di antara paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Begitu dekatnya beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu sayangnya Nabi kita kepada beliau Abu Thalib, sampai-sampai rasa sayang beliau kepada pamannya ditunjukkan oleh beliau. Tidak putus asa beliau mendakwahkan pamannya agar pamannya masuk Islam, agar pamannya mau memeluk agama yang dibawa oleh ponakannya. Sampai di penghujung usianya, Nabi kita mendatanginya. Nabi kita mengajaknya untuk masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi SAW tidak minta banyak. Nabi hanya minta kepada pamannya mengucapkan satu kalimat yang besar, satu kalimat yang agung, satu kalimat yang mulia. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan satu kalimat ini saya akan berusaha menolong Anda, banding untuk Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Siapa kita jamaah? Apa jasa kita untuk Islam jamaah? Apa yang telah kita berikan untuk Islam?
bagaimana perjuangan Abu Talib menjaga, mendidik, merawat, membesarkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW dan tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hidayah mutlak di tangan Allah. Kita bersyukur pada Allah, Allah gerakan kaki kita di masjid ini. Allah mudahkan kita bisa datang ke rumahnya. Allah masih mudahkan kita melakukan sholat 5 waktu. Siapa kita jemaah? Apa jasa kita untuk Islam? Apa yang kita berikan untuk Islam? Abu Talib menjaga Nabi kita. Abu Talib merawat Nabi kita dengan jiwa dan raganya. Tapi hidayah milik Allah jamaah. Hidayah milik Allah. Allah tidak memilih Abu Talib untuk mendapatkan hidayah. Maka layak dan patut jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita manfaatkan kesempatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah bersedih, tambah hancur hati Nabi kita Muhammad SAW ketika Allah berfirman, ketika Allah menjelaskan, innaka latahdi man ahbabta. Jamaah, Allah tahu isi hati Nabi kita Muhammad SAW. Dia sangat cinta kepada pamannya. Innaka latahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, pada orang yang engkau sayangi. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hak tunggal Dia memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan siapapun di antara kita yang bisa meninggal di atas agama ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa tamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai pamannya Abu Talib. Karena Abu Talib telah memberikan sesuatu yang besar untuk beliau dan untuk Islam. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harus kita yakini Allah tidak menzalimi siapapun dalam memberikan hidayah ataupun menyesatkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika hati kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan hidayah, pasti akan Allah berikan hidayah. Maka di sini diambil kesimpulan oleh para ulama, hati Abu Talib saat itu rusak. Abu Talib tidak menginginkan hidayah, karena Allah lebih tahu hati-hati manusia yang siap menerima hidayahnya Allah. Tidak boleh sekalipun kita bersuudzon kepada Allah ketika Allah tidak menetapkan hidayah untuk Abu Talib jamaah.
Karena Allah punya sifat tidak menzalimi. Allah tidak menzalimi siapapun dari antara hamba-hambanya. Maka kita harus mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita yakin itulah isi hati daripada Abu Thalib. Itulah gambaran hati Abu Thalib. Jamaah, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Ankabut, kata dia subhanahu wa ta'ala, kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita benar-benar dari hati kita yang paling dalam meminta petunjuk, meminta hidayah, kita ucapkan dalam satu hari minimal 17 kali jamaah. Kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah, pernahkah kita meminta kepada seseorang sesuatu dari perkara dunia? Bagaimana cara kita meminta? Bagaimana cara kita berbicara? Bagaimana hati kita? Hati kita penuh harap agar orang yang kita minta memberikannya. Di mana hati kita saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Satu permintaan yang seharusnya jika hati kita jujur, jika kita faham siratal mustaqim mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib, manusia yang dicintai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jujurlah kepada Allah, bangunlah hubungan hati kita dengan Allah, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada hati kita. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada hati kita sehingga kita bisa menikmati setiap ibadah yang kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji jamaah, kalau kita sampai hari ini belum mendapatkan kenikmatan beribadah, kalau ibadah yang kita kerjakan sampai hari ini hanya menjadi penggugur kewajiban kita, kalau kita belum merasakan manisnya ibadah, minta kepada Allah tabarakahu wa ta'ala, semoga Allah berikan manisnya ibadah tersebut. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala mengatakan lanahdiyannahum subulana. Nggak boleh lisan ini mengatakan kita belum dapat hidayah. Apa usaha kita? Apa upaya kita? Fadilatul Syekh Saleh Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, bagaimana seseorang bisa mendapatkan khusyuan dalam salatnya? Bagaimana dia dapat meresapi rangkaian kata-kata yang dia ucapkan ketika dia salat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana dia dapat merasakan kenikmatannya ketika dia tidak faham, ketika dia tidak mengerti kebesaran dan keagungan zat yang ada di hadapannya Allah tabarakahu wa ta'ala. Beliau mengatakan hafizahullahu ta'ala. Maka jamaah, untuk mendapatkan itu semua berkaitan dengan proses sebelum ditegakkannya ibadah. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, dari mulai cara kita berwudu, dari mulai cara kita berpakaian, dari mulai cara kita berjalan menuju rumahnya Allah, itu akan menentukan sejauh mana kekhusyuan kita. Karena pemilihan baju, cara berwudu, itu menunjukkan kita mengagungkan zat yang akan kita berhadapan dengannya, Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk tetap senantiasa berada di atas agama ini sampai akhir usia kita masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.